Dan dengan sigap pejabat Malaysia menjemput si cewek kembali ke negaranya. Amazing ya. Pemerintah Malaysia keren, sangat perhatian sama rakyatnya. Sampai memperhatikan, sampai turun tangan. Nah, itu patut dicontoh pemerintah kita. Oh, itu pemerintah Malaysia itu sampai turun tangan. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini, tular di sosmed tentang seorang wanita bernama Norida Akmal Ayob berumur 45 tahun yang berasal dari Malaysia yang mengambil keputusan mengikuti suaminya tinggal di Lombok yang merupakan sebuah pulau di Nusa Tenggara Barat, Indonesia sejak tahun 2007. Ini bermakna selama 18 tahun, Norida hidup di Lombok bersama suami dan 2 anaknya. Namun baru-baru ini, Norida telah kembali bersama anak pertamanya setelah bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Anak keduanya pula masih bersekolah di sana. Apakah punca yang membawa Norida nekat balik ke Malaysia selepas 18 tahun di Lombok, Indonesia? Kenapa ramai sangat warga Indonesia memuji kecekapan pemerintah Malaysia yang berjaya membantu dan membawa pulang Norida? Adakah dakwaan Norida diterlantarkan bahkan sampai dipukul suaminya itu benar? Baik, di video kali ini kita akan melihat respon warga Indonesia dalam menanggapi hal ini dan klarifikasi dari Pemprov Nusa Tenggara Barat. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Pemerintah Malaysia jemput warganya yang hidup susah di Lombok usai dinikahi orang Indonesia. Pemerintah Malaysia keren, sangat perhatian sama rakyatnya. Ini ibu usia 45 tahun asal Malaysia ini hidupnya susah usai menikah dengan orang Indonesia. Sudah 18 tahun hidup di Lombok dan dia kerja serabutan, bekerja sebagai tukang sapu jalanan, dan kedua anaknya harus putus sekolah gara-gara kesulitan ekonomi. Dan keluarga ibu ini yang ada di Malaysia itu laporan kepada pemerintah Malaysia kalau hidup keluarganya susah di Lombok di Indonesia. Akhirnya pemerintah Malaysia itu datang menjemput. Keren banget, perhatian banget sama warganya, sama rakyatnya. Kalau warga Indonesia susah juga dijemput malaikat. Biar nggak menuhi orang Indonesia aja. Ya, kalau semakin banyak orang susah di Indonesia, semakin buat pusing pemerintah. Lebih baik yang susah itu dijemput ke neraka. Kira-kira pemerintah Indonesia akan berbuat hal yang sama nggak? Kalau ada warga Indonesia itu susah di Malaysia, susah di Singapura, susah di Thailand, susah di mana-mana, apakah akan dijemput juga? Menurut kalian gimana? Wih, apresiasi terbesar untuk pemerintah Malaysia. Semoga kebaikan pemerintah Malaysia, perhatian, kepedulian pemerintah Malaysia kepada warganya itu ditiru oleh pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia harus perhatian sama warganya ya. Selepas belasan tahun terpaksa menahan kesakitan akibat didera suami, saya bersyukur dapat kembali ke kampung halaman. Demikian kata Norida Akmal Ayob, 45 tahun yang berjaya dibawa pulang ke tanah air semalam 14 Februari selepas 18 tahun terkandas di Lombok, Indonesia dan terpisah dengan keluarga. Menceritakan pengalamannya, Norida berkata dia pergi ke Lombok ketika Ramadan 2007 selepas diminta suaminya untuk mengikutinya balik ke kampung halamannya di Kampung Dusun Bajo, Lombok. Menurutnya, ketika dihubungi media, dia berkahwin dengan suami di Thailand pada 2005 dan anak sulungnya lahir pada tahun sama. Suami kemudian balik ke Lombok bagi menguruskan pengebumian bapanya. Norida berkata pada mulanya dia menjalani kehidupan seperti biasa sebagai suri rumah di Lombok dan melahirkan anak kedua Muhammad Sabani Daniel pada 2008. Penderitaan turut bermula apabila suami mula pamer perangai sebenarnya yang panas baran dan kaki pukul.
Menurutnya, dia mengetahui dirinya dicari ahli keluarga selepas dimaklumkan oleh jirannya yang melihat hantaran dimuat menaik sepupunya Muhammad Shah Nizam Basri 41 tahun di Facebook. Lagi viral ya, cewek dari Malaysia yang menikah dengan pria Lombok lalu kemudian diceraikan dan akhirnya si wanita hidup dalam kesulitan, dalam kesusahan. Dan kemudian hal ini didengar oleh pemerintah Malaysia karena si cewek adalah warga negara Malaysia. Dan dengan sigap pejabat Malaysia menjemput si cewek kembali ke negaranya. Amazing ya, amazing gitu. Beda memang ya negara yang dia memprioritaskan kebahagiaan rakyat, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, yang nyawa rakyat itu nomor satu. Begitu rakyatnya susah aja, iya kan, jadi janda di negeri orang aja dijemput balik ke negaranya. Sementara itu ada negara nih tetangganya Malaysia, iya kan, yang negaranya bagi-bagi makanan yang katanya gratis, yang katanya bergizi, tapi fakta di lapangan 21.254 orang keracunan. Dan pimpinan tertinggi negaranya cuma bilang itu kan cuma 0,0006%. Jadi kan sebelahnya Malaysia itu tetangganya, ya entah tetangga yang mana tuh ya, nyawa rakyat itu nggak peduli. Rakyat yang keracunan mah bukan sesuatu yang harus diperhatikan. Andai pun meninggal nggak penting ya, karena masih banyak itu, masih ratusan juta rakyat lain yang masih hidup. Lumayan kan kalau seandainya pun yang 21.254 itu sampai hilang nyawa ya, malah bagus kan, mengurangi jumlah penduduk. Ya sudah lah ya, itu untungnya bukan di negara kita ya, negara tetangga Malaysia yang lain ya. Kalau negara kita mah pimpinan negaranya ya kan rela mati untuk rakyat. Nggak akan mungkin ngebiarin rakyatnya kelaparan, nggak akan mungkin ngebiarin rakyatnya sengsara. Kasihan banget ya negara tetangga Malaysia yang satu itu ya. 18 tahun bukan sekadar angka. Bagi Norida Akmal Ayob, itu adalah rentetan panjang hari-hari penuh pilu di tanah rantau. Berawal dari cinta yang membawanya ke Lombok, berakhir pada duka yang membuatnya terasing. Tanpa perlindungan, tanpa kepastian. Menjadi penyapu jalanan demi sesuap nasi, hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan ancaman, Norida hanya punya satu doa, pulang. Namun, tembok birokrasi dan jarak seolah tak tertembus. Hingga akhirnya, harapan itu datang dari kampung halaman di Lenggong. Melalui diplomasi dua negara, kerja keras Wisma Putra dan otoritas Indonesia, gerbang yang tertutup selama 2 dekade itu akhirnya terbuka lebar. Kini, tidak ada lagi sapu di tangan. Tidak ada lagi rasa takut. Norida dan kedua buah hatinya telah kembali ke pelukan tanah airnya. Pertamanya saya berterima kasih kepada Datuk Kamsul yang telah menolong saya untuk pulang ke Malaysia dengan selamatnya, dan kepada pihak kedutaan di Malaysia juga, dan serta kepada makcik saya Kalsum Ahmad yang telah memberi buat saya dapat pulang ke Malaysia dengan selamatnya. Jadi saya ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kerana telah menolong saya pulang dengan selamatnya ke Malaysia. Juga mengambil masa yang juga panjang, beberapa bulan juga kita berusaha, dan alhamdulillah tambahnya kita mendapat kerjasama baik daripada Ruka Putra dan tentunya kedutaan besar Malaysia di Jakarta, Indonesia. Kemudian dengan Jabatan Immigration Malaysia sendiri, buka Jabatan Immigration Indonesia dan juga Polis Indonesia dan wakil-wakil kita berada. Warga Malaysia ini menikah dengan orang Indonesia lalu hidup melarat dan miskin sampai pemerintah Malaysia memutuskan untuk menjemput warga negaranya karena mereka tak kuasa melihat keadaan warganya yang menderita saat menikah dengan orang Indonesia. Waduh, kok bisa kayak gitu ya? Jadi sang ibu bernama Norida Akmal Ayob, usia 45 tahun. Beliau menikah dengan seorang pria asal Indonesia selama 18 tahun. Namun pernikahan ini berakhir dan harus membuatnya bertahan hidup seorang diri. Nah, di dalam
Dalam keterbatasan itu, Norida menghidupi anaknya dengan cara bekerja sebagai penyapu jalanan. Anaknya juga terpaksa putus sekolah. Nah, berkat koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Malaysia termasuk kedutaan mereka berhasil memulangkan Norida ke negara asalnya, yaitu di Malaysia, karena kondisinya sangat miris di Indonesia. Setelah hampir 2 dekade terpisah dengan keluarganya, akhirnya Norida kembali ke Malaysia dan memulai hidup baru yang lebih baik. Di berita ini disebutkan bahwa seorang warga Malaysia yang menikah dengan warga Indonesia dan menetap di Lombok dikabarkan dijemput oleh pihak pemerintah. Alasannya warga mereka hidup susah ketika di Indonesia, bahkan anak-anaknya tidak lanjut sekolah. Sehingga dengan alasan itulah pemerintah Malaysia meminta warganya tersebut untuk kembali ke Malaysia dan hidup layak di Malaysia. Sementara warga Indonesia banyak yang jadi pekerja ilegal jalur haram di Kamboja, di Malaysia, dan di negara-negara lainnya. Banyak dari mereka yang hidupnya terkatung-katung, ditipu, menjadi korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, disiksa majikannya, hingga ada yang hilang jejaknya. Nah, pemerintah hanya cukup pada sebatas memberi peringatan atau warning tanpa bisa mencabut akar masalahnya. Pemerintah masih belum mampu, pertama, memberantas jaringan TPPO atau perdagangan orang. Yang kedua, memberikan edukasi yang menyeluruh tentang resiko bekerja lewat jalur-jalur ilegal atau jalur haram. Dan meskipun orang-orang Indonesia tahu resikonya gitu, tahu resiko bagaimana mereka bekerja di Kamboja atau negara-negara lainnya lewat jalur ilegal, banyak di antara mereka yang tetap lari ke luar negara. Mereka mengandalkan nekat dan tentunya tuntutan untuk mengisi perut. Orang bilang kalau udah urusan perut yang lapar gitu ya, yang tuntutannya mencari nafkah untuk keluarga, apapun dihadapin, termasuk mengumpankan nyawa demi mendapatkan rezeki. Dinikahi WNI, perempuan Malaysia hidup susah di Lombok. Pemerintah Malaysia turun tangan. Negara macam apa itu? Kenapa masih sibuk ngurusin warga? Biarkan saja. Biarkan, mau sengsara biarkan. Apalagi sudah pindah warga negara. Contoh dong negara Konoha. Tapi nggak usah lah. Nanti kalau dicontoh, kalian ikutan sengsara. Tapi aneh sih, udah bagus-bagus kalian tinggal di Malaysia. Malah pindah ke Indonesia. Saya, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan klarifikasi terkait kasus yang dialami oleh Norida Akmal Ayub, warga Malaysia, yang narasinya di medsos maupun di pemberitaan dikatakan ditelantarkan oleh suaminya selama 18 tahun di Lombok. Dari penelusuran yang kami lakukan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat menemukan fakta bahwa kisah kehidupan mereka diawali pada tahun 2005 ketika mereka menikah di Thailand. Kemudian pada tahun 2007 mereka balik ke Lombok. Kemudian pada tahun yang sama, setelah pemakaman orang tua dari Badi, suami Norida Ayub, mereka berangkat ke Sumatera dan bekerja di perkebunan sawit. Pada tahun 2008 mereka mendapatkan anak yang kedua di Sumatera, yang kemudian sampai tahun 2021 mereka bekerja hidup dengan baik di Sumatera. Tetapi 2021 kemudian mereka balik ke Lombok dan tinggal bersama keluarga di Lombok. Dan Badi memilih pekerjaan sebagai karyawan salah satu ekspedisi. Nah, kisah mereka kemudian berlanjut pada tahun 2024 karena sesuatu dan lain hal mereka bercerai. Karena perceraian ini kemudian mereka pisah rumah, tetapi pada proses perceraian ini Badi memberikan uang 20 juta kepada Norida Ayub untuk mengurus kepulangannya ke Malaysia. Dan pada proses ini diketahui bahwa anak-anak mereka juga mendapatkan pendidikan di SMA maupun di SMK. Bahkan anak yang pertama mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Mataram, namun karena perceraian orang tuanya kemudian dia berhenti kuliah. Anak yang kedua sampai hari ini masih sekolah di SMK
Jonggat. Terkait dengan narasi ditelantarkan, maka kami tegaskan bahwa tidak ada penelantaran dari suaminya maupun dari keluarga suaminya. Karena setelah perceraian itu, Nurida Ayub sempat mengurus kepulangannya ke Malaysia dari Bali, dan kemudian balik lagi ke Lombok. Dan pada saat balik ke Lombok, Nurida Ayub tinggal di rumah keluarga Badi dan sempat bekerja di salah satu lesehan di Lombok selama 8 bulan. Artinya pada masa itu Nurida Ayub mendapatkan pekerjaan yang kemudian anak-anaknya juga sekolah, bahkan di catatan penerima bantuan sosial juga nama Nurida Ayub dan anak-anaknya atau keluarganya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Ini perlu kami tegaskan sehingga tidak ada simpang siur pemberitaan yang bisa memojokkan atau menjelekkan nama masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang atas nama kemanusiaan memulangkan Nurida Ayub ke negaranya di Malaysia, tetapi kepulangannya sesungguhnya sejak perceraian dengan suaminya sudah diberikan perhatian juga oleh suaminya. Terima kasih atas klarifikasi ini. Semoga kita terus bisa menguatkan hubungan antar negara, bahwa Malaysia dan Indonesia adalah negara serumpun yang memperhatikan perlindungan terhadap setiap warga negara. Bahkan kami di Nusa Tenggara Barat, pendatang dari manapun, apalagi Malaysia sebagai negara serumpun, menjadi perhatian khusus pemerintah Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Jadi begitulah beberapa klip video respon warga Indonesia dalam menanggapi hal ini dan klarifikasi dari Pemprov Nusa Tenggara Barat. Kes yang melibatkan Nurida Akmal Ayub memperlihatkan pertembungan antara pengalaman pribadi seorang wanita Malaysia di perantauan dengan penjelasan rasmi pihak berkuasa tempatan. Dari sudut pandang Nurida, kepulangannya ke Malaysia tercetus daripada himpitan hidup yang berpanjangan sebagai warga asing, kesukaran mengurus kehidupan tanpa dokumen yang lengkap, serta tekanan emosi selepas perkahwinan berakhir. Ketiadaan pengurusan perkahwinan dan dokumen perjalanan yang teratur mengekang pergerakannya, menghadkan peluang hidup lebih baik dan meletakkannya dalam keadaan serba kekurangan, sehingga mendorong beliau untuk kembali ke tanah air bagi membina semula kehidupan dengan sokongan keluarga. Namun penjelasan pihak berkuasa di Nusa Tenggara Barat menolak gambaran bahawa Nurida hidup terabai sepenuhnya sepanjang tempoh tersebut. Menurut pihak berkuasa tempatan, sepanjang perkahwinan beliau tinggal bersama keluarga suami, menerima bantuan setempat dan masih mempunyai sokongan asas, manakala perpisahan berlaku dengan cara yang teratur serta disertai bantuan kewangan tertentu sebelum kepulangannya ke Malaysia melalui kerjasama pihak berkuasa kedua-dua negara. Perbezaan naratif ini menunjukkan bahawa kisah Nurida bukan sekadar cerita tentang penelantaran mutlak atau perlindungan sempurna. Sebaliknya, realiti yang kompleks tentang kehidupan di perantauan, rapuhnya kedudukan warga asing tanpa perlindungan undang-undang yang kukuh, serta peranan hubungan rumah tangga yang gagal dipertahankan dalam mendorong keputusan pulang ke tanah air. Kesimpulannya, apapun yang terjadi dengan kehidupan Nurida di Lombok, Nurida seharusnya reda dengan segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada Nurida benar-benar pernah atau tidak didera atau dipukul suaminya, biarlah mereka yang selesaikan sendiri dengan proses hukum. Pesanan buat kaum lelaki, korang dah ambil anak orang, laksanakanlah tanggungjawab dengan sebaik. Kalau tak dapat pun jadi suami yang terbaik, jadilah suami yang mendengar keluhan isteri dan jangan jadi lelaki yang ringan tangan ataupun dayus. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton.
Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.